Latar belakang tentang Giulia Tovana, si ahli racun, sangat jarang diketahui. Dia diperkirakan lahir di Palermo. Kemungkinan besar Tovana menggunakan nama depan ibunya sebagai nama belakangnya, membuat mereka percaya bahwa dia adalah putri dari peracunan Palermo lainnya, yaitu Tovania Adamo. Tovania Adamo dituduh telah meracuni 600 suami pada masanya dan diperkirakan jumlah korbannya lebih dari itu, yaitu dengan ramuan arsenik dari penemuannya sendiri yang disebut Aqua Tovana. Dengan racun racikannya, Giulia Tovana menemukan solusi kreatif untuk perempuan yang ingin menjadi janda. Giulia Tovana adalah salah satu tokoh perempuan yang mencari nafkah dengan menjadi seorang pembunuh profesional. Dia adalah pembunuh berantai terbesar sepanjang sejarah yang jarang diketahui. Giulia Tovana telah membunuh ratusan laki-laki, terutama kepala keluarga di Italia pada abad ke-17 dengan racun buatannya sendiri. Dia dikenal sebagai salah satu pemilik toko kosmetik, namun demikian tidak ada yang tahu bahwa ia memiliki sisi gelap di toko tersebut. Dia menjadikan toko kosmetiknya sebagai pabrik pembuatan racun yang kemudian dikenal sebagai Aqua Tovana, racun yang dibuat khusus bagi perempuan di masa itu. Target pemasarannya adalah perempuan-perempuan yang tidak bahagia dengan rumah tangga mereka. Giulia Tovana menjadikan bisnis gelapnya untuk membantu perempuan, terutama para istri, untuk membunuh para suami mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Selama resainansa, racun memang begitu populer. Racun yang paling umum digunakan saat itu adalah Cantarella, Cischinin, Hemlock, Belladonna, Foxglove, dan arsenik. Dengan berbekal sedikit kemampuan di bidang kimia, Giulia Tovana menjadikan racun buatannya Aqua Tovana ke dalam daftar racun paling mematikan yang didedikasikan khusus untuk perempuan. Di masa di mana perceraian masih dianggap tabu, bahkan dilarang untuk agama. Jadi, satu-satunya cara untuk terbebas dari pernikahan yang tidak bahagia adalah kematian. Ini disebabkan karena saat itu perempuan sering dipaksa menikah oleh keluarga mereka tanpa sepengetahuan dan izin mereka. Dan setelah menikah, mereka dibuat tidak berdaya. Bahkan saat itu para suami dibolehkan memukuli atau menyiksa istri mereka tanpa perlu khawatir dijatuhi sanksi atau hukuman dari gereja. Tidak heran banyak perempuan saat itu lebih memilih untuk menjadi janda ketimbang harus menderita di dalam hubungan yang tidak mereka inginkan. Racun Tovana hadir untuk mengabulkan keinginan gelap para perempuan di masa itu. Racun ini memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi permasalahan para perempuan. Racun Tovana memiliki rasa hambar dan tidak berbau, dan tidak berwarna. Ia biasanya ditempatkan di dalam botol kecil seperti botol parfum atau bedak. Biasanya racun ini diletakkan di meja rias perempuan, di samping lotion atau parfum lainnya. Tidak heran jika racun Tovana mampu membunuh ratusan pria dan mengelabui pihak berwenang selama hampir 50 tahun tanpa diketahui. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Pada tahun 1650-an, salah satu pelanggan Giulia Tovana membeli Aqua Tovana dan membawanya pulang sebagai hadiah perpisahan untuk suaminya. Dia merasa muak dengan pernikahannya dan berencana untuk membunuh suaminya. Dia mencampurkan racun Tovana tersebut ke dalam sup suaminya, namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Sesaat sebelum suaminya memakan sup beracun itu, dia menghentikan suaminya. Suaminya yang curiga lalu memaksanya untuk mengatakan apa yang telah dia campurkan ke dalam sup tersebut. Disinilah aksi bisnis racun berkedok kosmetik ini terbongkar. Dia pun jujur mengakui perbuatannya dan menyerahkan racun Tovana tersebut kepada otoritas kepausan di Roma. Dia memberitahukan pihak berwenang saat itu bahwa dia membeli racun tersebut dari Giulia Tovana. Giulia Tovana yang mendengar kabar bahwa bisnis racunnya telah dibongkar pun melarikan diri mencari perlindungan. Tetapi pada akhirnya pelariannya sia-sia saja karena kabar tentang Giulia Tovana sudah terlanjur menyebar ke seluruh Roma. Giulia Tovana akhirnya tertangkap. Dia disiksa sampai mengakui bahwa dia telah meracuni lebih dari 600 laki-laki dalam rentang antara tahun 1633 dan 1651. Itu mungkin bukan jumlah sebenarnya.
Besar kemungkinan bahwa jumlah korban akibat racun buatannya jauh lebih banyak daripada itu. Peristiwa ini sempat memicu keraguan para suami untuk menyantap masakan buatan istri mereka. Sampai pada Juli 1659, Giulia Tovana pun akhirnya dieksekusi mati bersama putrinya yang bernama Girolama Spera dan 3 karyawan lainnya. Mereka dieksekusi mati di Campo de Floriroma, tempat yang paling populer saat itu bagi para kriminal dan tahanan gereja untuk menghirup nafas terakhirnya. Selain Giulia Tovana, beberapa pelanggan Giulia juga ikut dihukum. Bahkan, ada dari mereka yang sampai berpura-pura tidak tahu jika aqua tovana adalah racun dan mengatakan bahwa mereka menggunakannya hanya untuk berdandan saja. Tentu, otoritas saat itu tidak percaya begitu saja. Dengan alasan tersebut, beberapa di antara mereka pun akhirnya ikut dieksekusi mati menyusul Giulia Tovana, dan beberapa lainnya dijebloskan ke penjara. Namun begitu, itu bukanlah akhir dari legenda racun Tovana. Racun ini bahkan masih begitu populer setelah kematian Giulia Tovana. Hingga pada tahun 1791, komposer terkenal Wolfgang Amadeus Mozart mengklaim bahwa dia diracuni dengan racun Tovana. Meskipun kemungkinan besar racun bukanlah penyebab utama kematian Mozart, fakta bahwa racun Tovana masih didiskusikan lebih dari 100 tahun setelah kematian Giulia Tovana adalah bukti bahwa racun buatannya memang sangat populer. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.